Halo trader. Nah, kali ini saya review lagi hasil mingguan dari EA Quantum F3 ya. Dan sekarang ini masih minggu ke-8, artinya sudah pas 2 bulan dan nanti kita akan cek untuk drawdownnya. Nah, sebagai informasi, EA Quantum F3 saya gunakan di Pair Gold, kemudian start modal awal di 100 USD ya, time frame-nya kalau nggak salah di M15 ya. Kemudian nah, saat ini bagus nih karena ini sekali lagi saya bilang EA yang berbahaya atau dangerous EA ya. Dan akhirnya saya bisa untuk review karena ada floating. Ada floating 58 USD. Oke. Nah, ini baru kelihatan benar. Ini minggu ke-8 baru kelihatan nih, karena minggu awalnya itu benar-benar selalu kosong ya, selalu kosong. Clear semua gitu. Sekarang malah floating. Oke. Balasnya sekarang 371. Jadi sudah growth sekitar berapa ini? 271% selama 2 bulan. Nah, disinilah saya bilang mengapa AI ini berbahaya, karena tuh 1 2 3 4 5 6 ada 6 posisi itu. Dan ada pending order lagi 3 1 2 3. Ya, 3. Ya. Kemudian di sini ada TP. Yang ini TP di 56 poin ya. Ini juga nih ada TP 56 poin juga, ini sama. Ada TP. Oke, 3. Ini juga nih ada TP ya. TP-nya beda-beda nih. 76 tuh, 80, 94, 97, karena memang TP-nya itu sekali TP kena 56 poin. Nggak ada TP, nggak ada SL. Ini ya, nggak ada TP dan nggak ada SL ya. Inilah saya bilang karena dangerous CA. Apalagi kalau misalnya masih floating, dia akan buka untuk pending order terus. Buka lagi untuk pending order ini baru 3, bisa 4, 5, 6 sampai MC. Inilah saya bilang bahwa AI ini berbahaya ya, berbahaya sekali. Oke, karena memang ada berapa ya, 3 atau 4 untuk cara dia close-nya ya. Ada TP ya, kemudian ada TP persen, kemudian ada trailing stop, dan terakhir ada break even ya. Nah, ini yang kosong-kosong nih biasanya pakai trailing stop. Oke, kita fokus dulu ke hasil di minggu ke-8, berarti dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 8 ya. 8 sampai dengan tanggal 11. 11 apa 12? 12 ya. 12. Sip. 57 USD. Parah bener, parah sekali itu. Nggak ada merah-merah ya. Biru semua, merahnya ini floating ya. Dan satu hal lagi, di sini saya sudah pasang untuk equity sentry untuk DD, artinya CL ya, close loss di 50% ya. Jadi dia akan close kalau misalnya floating terus nih, trennya kuat sampai dengan berapa ini, 150-an atau 160-an ya, ini dia akan close dan saya akan stop untuk penggunaan AI ini karena memang berbahaya. Oke, kita lanjut ya. Di sini berarti dari tanggal 8. Tanggal 8, sip. 10 USD. Oke. Nih, tuh TP tuh. 0,56 TP. Ini ada kena trailing stop ya. Nggak kena break even. TP muncul break even ya. TP, ini trailing stop. Ini ada break even. Trailing stop lagi. Trailing stop TP tuh. TP-nya sekitar 0,56. Tuh, TP semua. Oke, ini trailing stop ya nih. Sip, dapat 10. Oke, tanggal 8. Dan sell semua gitu kan. Sell semua parah. Sekarang tanggal 9. Tanggal 9, sip. Sell juga nih, tuh. Sell semua. 0,56. Oke, 0,56. Oh, banyak sekali 0,56. Dapat 0,45. 1,91. Oke. Lanjut lagi, tanpa SL, tanpa TP, sip. Dapat 16. Hari kedua dapat 16. Oke, parah banget.
16, kemudian lanjut lagi tanggal 10 ya. Tanggal 10 sip dapat 10 USD. 5 hari ini 10-an pasti ya, karena tadi itu 57. Parah bener. Sell semua lagi tuh. Ini ada buy tuh. Antara dari 30 posisi yang sell ada satu buy gitu ya. Berarti buy-nya ini cukup jarang sekali ya. Cukup jarang sekali. Oke, dia nggak kena break even ya, tapi kena trailing stop. Trailing stopnya hidden ya, jadi benar-benar nggak kelihatan. Nih kosong-kosong. Oke, lanjut lagi tanggal 11. Tanggal 11 sip. Ini ada news ya, news CPI itu tanggal berapa ya? Tanggal 11 atau tanggal 12 ya, saya lupa. Ada news CPI. Parah bener. Ini tuh sell semua sell. Nah, ini buy, ini ada buy itu. Ya. Sekian banyaknya sell nyempil buy ya. Oke deh. Dapat 11. Sip, terakhir. Tanggal 12. Sip, dapat terakhir dapat 8,61. Sell semua nih tuh. Parah bener, parah sekali. Ya, makanya ini sekarang tuh ada 3 pending limit order tuh. Ini kalau misalnya masih trend ini kuat, bahaya banget ini bener. Ya, apalagi sudah min 5. Wah, parah banget. Ini semoga turun deh ya, turun lagi lah gitu. Kan ini buka ini dulu deh gunung ya. Jadi biasanya ini ya M ya, huruf M. 1, 2, 3 ini ya M ya. Di sinilah. Atau dua gunung lah, 2 gunung dulu langsung turun gitu. Ya, semoga. Ya. Harapannya sih gitu. Nah, ini nih ya, ini kapan sih newsnya ini? Oh, tanggal 10. Nah, kalau nggak salah ini news CPI ini. Tuh, tongkat super ya, naik segini terus habis itu turun. Ya, ini tongkat saktinya keras sakti ini beneran. Tuh tongkatnya terus turun. Ini CPI nih ya. CPI bener. Newsnya. Ternyata tanggal 10. Oke lah. Sip deh ya. Oke. Ini dah ya, biarkanlah karena saya sudah pasang untuk equity sentry ya. CL di 50%. Nah, selanjutnya kita cek untuk drawdown. Nah, ini dia MQ5 nya. Quantum F3, grow-nya bener ya 271, floating 58, sip. Algo trading 100%, berarti nggak ada intervensi. Kemudian profit rate 99,2%, loss rate 0,8% karena itu kesalahan dulu ya. Karena saya maunya close pending order, tapi ternyata order yang kebuka juga ikut close. Parah bener. Akhirnya ya ada minus. Oke, lanjut lagi. Drawdown sudah 26,6%. Oke, equity sip. Kita lebih ke drawdown. Drawdown otomatis akan ada di buy balance ya. Tuh, buy balance. Jadi 26,64% itu sampai di 86,50 USD ya. Artinya floating ini ya, 58 ini ternyata pernah sampai 86,50 USD ya. Inilah saya bilang bahaya banget ya. Memang sih 26%, cuman itu 86 USD. Coba kalau misalnya pakai 100% otomatis, sudah diambang batas. Nah, makanya saya bilang AI ini adalah AI yang berbahaya sekali. Parah deh. Ini saya cukup berdoa aja ya. Benar-benar berdoa semoga turun deh untuk gold ya, beneran. Turun dulu ya. Parah karena memang kebanyakan untuk OP-nya sell. Dari 30 sell nyempil 1 buy ya itu. Wah, parah. Oke lah, jadi inilah bahayanya EA Quantum F3 ya. Jadi jangan hanya melihat profitnya aja, tapi lihatlah juga bahayanya. Lihatlah juga resikonya ya. Banyak sekali misalnya, apalagi ada yang pamer-pamer ya. Pamer atau flexing profit gitu.
mereka cuma memperlihatkan untuk history dari profitnya, tapi nggak memperlihatkan berapa besar floatingnya, ya, atau berapa sih paling besar untuk floatingnya dia, atau balasnya berapa gitu. Ya, itu kebanyakan orang tidak melihat sama sekali, hanya melihat di profit langsung join. Itulah kesalahannya. Oke. Jadi perlu ya, ini juga perlu untuk mungkin apanya master akun ya, yang punya mungkin untuk EA ya, jasa EA gitu kan. Tolonglah kasih tahu. Jangan bilang EA-nya anti MC. Karena semua trading itu beresiko, nggak ada yang namanya antian. Nah, kemudian bilanglah resikonya ya, besar resikonya berapa, ya seperti itu. Jangan cuman ya mumpung ada yang minat langsung diajak aja gitu. Ya, saya sedih sebenarnya, kasihan gitu ngelihatnya. Oke, nah jadi cukup sekian untuk review di Miko 8 atau pas 2 bulan dari EA Quantum F3. Dan untuk kedepannya mungkin saya samakan dengan EA lain ya. Kalau misalnya masih bertahan akan di update sebulan sekali. Kalau enggak berarti akan update saat-saat tertentu, artinya pas MC atau CL ya. Itu aja. Oke, jadi cukup sekian dulu. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijak dalam berinvestasi, gunakan uang di uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.